Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Karisma Nuna Arifin dengan NIM 23110099 kelas L. Saya akan menjelaskan 4 yang ada di daftar isi ini. Oke, yang pertama, System Development Life Cycle (SDLC). System Development Life Cycle atau bisa juga disingkat sebagai SDLC adalah model konseptual dalam proyek manajemen yang menjelaskan tahapan kerja dalam pengembangan sistem informasi. SDLC meliputi studi kelayakan dari tahap awal hingga pemeliharaan aplikasi. Agar sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, SDLC dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan SDLC dimulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, studi kelayakan, analisis sistem, pengembangan sistem, baru setelah implementasi sistem. Tujuan ini tuh agar menyediakan manajer proyek IT yang dapat membantu buat mastiin keberhasilan investasi sistem yang memenuhi tujuan bisnis dan strategis. Jadi dalam segi bisnis, SDLC itu memiliki tujuan untuk memastikan pengiriman sistem yang berkualitas tinggi, memberikan kontrol manajemen yang kuat, dan memaksimalkan produktivitas. Nah, selanjutnya, slide kedua, syarat SDLC. Jadi syarat SDLC itu memiliki 5. Yang pertama, scope. Nah, scope itu apa sih? Jadi, scope itu syarat dari scoping liputi pengikatan jenis sistem dan jenis proyek yang didukung sama SDLC. Jadi, SDLC itu harus dapat mendukung berbagai jenis proyek dengan berbagai ukuran sistem. Yang kedua, technical activities. Technical activities itu menentukan jenis, tugas, dan hasil yang baru dipertimbangkan dalam proyek. Nah, yang ketiga, manajemen activities. Manajemen activities terbagi ke dalam beberapa proses seperti perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan suatu proyek. Yang keempat, usability. Usability itu buat mengatasi berbagai cara yang menentukan SDLC mana yang bakalan digunakan oleh anggota tim dan apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat SDLC yang mudah dapat digunakan di semua kasus. Installation Guidance mengatasi semua kebutuhan yang terkait dengan tahapan SDLC mulai dari awal. Oke, slide ketiga, fase SDLC. Terbagi 5 ya. Yang pertama, Identify Problem Planning. Fase ini merupakan fase pertama dalam SDLC yang menentukan kesuksesan dari sebuah proyek. Jadi pada tahap ini akan mengidentifikasi sistem informasi mana yang harus dikembangkan. Tujuan dari fase ini tuh perencanaan untuk memberi jaminan atas kualitas, kelayakan teknis, juga bisa menghindari resiko yang berpotensi muncul, biar pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lancar. 2. Analyzing System Needs. Fase ini tuh membutuhkan alat khusus yang membuat para analisis menentukan kebutuhannya. Fase ini menilai beberapa aspek kelayakan seperti kelayakan operasional, kelayakan teknis, dan kelayakan ekonomis. 3. Design System. Pada fase ini, analisis menggunakan informasi yang telah dikumpulkan. Fase ini tuh sebelumnya buat menyelesaikan logika perencanaan sistem informasi. Tujuan dari fase ini tuh buat memberikan gambaran perangkat lunak yang menjadi pedoman bagi programmer. 4. Testing the system. Sebelum sistem informasi dapat diluncurkan sebelumnya, perusahaan harus melakukan tes terlebih dahulu. Jadi, testing itu dibutuhin buat menguji kelayakan perangkat lunak dan memastikan bahwa perangkat lunak ini tuh bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, yang kelima, Implementing and Maintenance. Fase ini melibatkan pelatihan bagi pengguna untuk menangani sistem. Proses ini termasuk ke dalam mengkonversi file dan dari format lama ke yang baru, atau membangun database, memasang peralatan, dan membawa sistem baru ke dalam produksi. Sedangkan tahap maintenance meliputi seluruh proses yang menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Oke, slide keempat, model pengembangan SDLC. SDLC memiliki beberapa model yang dapat membantu proses pengembangan perangkat lunak di organisasi, seperti waterfall model. Waterfall model adalah model klasik yang menyajikan proses pengembangan seperti aliran. Model bentuk ini linear, yang mana output dari suatu tahapan merupakan input bagi tahap berikutnya. Waterfall model ini dianggap sebagai salah satu model terbaik buat menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, kelebihan menggunakan model ini tuh sederhana sama mudah dipahami, tapi model ini tuh memiliki resiko yang tinggi dan gak pasti gitu. Kedua, Angle Eclipse SDLC model. EG model didasarkan pada pendekatan adaptif yang gak butuh
Agile model didasarkan pada pendekatan adaptif yang nggak butuh terlalu perencanaan yang matang, jadi jumlah pekerjaan pada model itu nggak begitu ketat, terus dapat diubah di tengah proses juga. Kelebihan menggunakan model itu memberikan tim pengembangan fleksibel, tapi kekurangannya tuh yaitu biaya produk akhir yang sulit dihitung. 3. V-shape model. V-shape model merupakan kelanjutan dari waterfall model yang diperluas. Sama halnya seperti waterfall model, V-shape model juga memiliki rencana yang ketat. Pengerjaan model ini juga tidak akan dimulai apabila tahap sebelumnya belum diselesaikan, jadi harus diselesaikan dulu. Nah, kelebihan menggunakan V-shape model ini memiliki hasil yang ketat sehingga mudah dikendalikan, tapi kekurangannya tuh kurang fleksibel. Spiral model. Spiral model adalah hasil adaptasi dari dua model, yaitu Spiral model adalah hasil adaptasi dari dua model, yaitu prototyping model dengan pengulangannya dan waterfall model dengan pengendalian dan sistematikanya. Pada setiap tahapan spiral model, menekankan analisis resiko. Model ini baik digunakan untuk mengerjakan proyek yang memiliki resiko sedang hingga tinggi. Kelebihan menggunakan spiral model adalah dapat menyesuaikan terhadap perubahan persyaratan, sedangkan kekurangannya itu ya terdiri dari manajemen yang kompleks. 5. Interaktif model secara khusus. Ini tuh lebih berfokus pada implementasi awal yang disederhanakan, kemudian secara progresif memperoleh lebih banyak kompleksitas dan rangkaian fitur yang lebih luas hingga sistem akhir selesai. Interaktif model tidak membutuhkan daftar persyaratan yang lengkap sebagai proyek dimulai. Salah satu kelebihan dari interaktif model adalah dapat dengan cepat dikembangkan pada awal siklus, sementara kekurangan dari model ini adalah pengerjaan model ini membutuhkan lebih banyak SDM. Sekian yang saya ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.